Ini di kalangan band-band dunia, tampaknya menjadi momen paling sweet yang dinantikan para penggemarnya. Dari My Chemical Romance, Rage Against the Machine, Motley Crue, sampai kompatriot lawas Pink Floyd dengan konser reuni terakhir mereka pada tahun 2005 silam. Hal yang perlu diapresiasi adalah mereka telah memutuskan untuk berkumpul kembali menghibur para penggemar yang rindu akan penampilan mereka. Lalu, bagaimana dengan peluang reuni trio popang Blink-182 atau sang basis Mark Hoppus dengan Plus 44-nya? Setelah kemarin tersiar kabar kalau Mark sempat kena kanker limfoma stadium 4, kali ini Dead Corner Studio akan sedikit mengulas tentang sang basis yang tetap semangat untuk bermusik ini. Yuk kita bahas. Memiliki nama asli Mark Allen Hoppus aka Mark Hoppus, dia lahir di Ridgecrest, California pada tanggal 15 Maret tahun 1972. Masa kecilnya ya biasa-biasa saja, tapi hal itu berubah ketika kedua orang tuanya bercerai saat usianya masih 8 tahun. Setelah perceraian itu, Mark kerap berpindah-pindah tempat tinggal antara ayah dan ibunya selama 2 tahun. Semasa duduk di bangku SMP, Mark mulai bermain skateboard dan mendengarkan musik-musik punk. Pada masa-masa inilah sikap Mark mulai membelot terhadap keluarga dan orang-orang di sekitarnya. Di awal masa SMA, Mark bersekolah di Fairfax, Virginia. Di saat inilah dia memiliki bass dan menonton konser pertamanya. Kala itu, Mark terpapar oleh musik They Might Be Giants di 930 Club. Jadi ceritanya, bass itu ia dapatkan sebagai hadiah dari ayahnya, yang kemudian ia tambahkan amplifiers yang ia beli dari uang hasil menyelesaikan pekerjaan rumah dari ayahnya. Mark tidak pernah mengambil kelas musik. Ia mempelajari musik secara autodidak dengan lagu-lagu dari Descendants, The Cure, dan Bad Religion. Di tahun 1992, Mark diterima kuliah di daerah San Diego. Saat inilah dia bertemu dengan Tom DeLonge saat liburan musim panas. Mereka diperkenalkan melalui adik perempuannya. Singkatnya, Mark dan Tom pun langsung bersahabat karena kemiripan sifat serta kesamaan musik favorit. Kisah yang melegenda tentang persahabatan kedua remaja ini adalah saat Mark memanjat lampu jalanan di depan garasi Tom untuk mendapat pengakuan darinya. Ada-ada aja ya. Singkatnya, keduanya pun sepakat untuk membentuk band punk. Maka, Tom menarik teman dari SMA-nya dulu, Scott Raynor, sebagai pengebuk drum. Terbentuklah band dengan nama Blink, tapi nama itu harus diganti karena sudah ada band asal Irlandia yang lebih dulu menyandangnya. Akhirnya ditambahkan angka 182 yang mengekori nama tersebut, dan merupakan angka yang dipilih secara spontan tanpa dibekali artian apapun. Setelah terbentuk, rekaman pertama mereka adalah sebuah demo berjudul Fleshwater yang direkam secara amatir di kamar Scott. Fleshwater tersebut berhasil mengantarkan musik mereka ke telinga-telinga yang tepat. Lewat demo tersebut, mereka mendapatkan panggung perdana mereka. Setelah itu, mereka merekam demo kedua yaitu Buddha yang hinggap di telinga Cargo Music, label indie setempat. Mendengar nama Blink-182 dan sadar atas potensi mereka, akhirnya kontrak rekaman pun berhasil mereka amankan. Melalui bantuan Cargo Music, Blink-182 merampungkan album pertama Cheshire Cat. Namun album perdana yang ikonik ini tidak terlalu menjual, tapi mendapat respon baik dari fans dan musisi sekalipun. Sebagai seorang basis, vokalis dan penulis lagu Blink-182, nama Mark Hoppus juga sudah tidak asing lagi. Sudah bermusik semenjak belia, pria ini bisa dibilang sudah menjadi ikon pop punk. Mulai dari keusilan dan kejahilan yang tidak jarang dia lakukan saat sedang tampil ataupun saat menggarap video klip. Di tahun 1996, Mark, Tom, dan Scott melepas album kedua Dude Ranch yang ketika dirilis memperoleh hasil yang sangat memuaskan. Hits seperti Damn It yang ditulis oleh Mark diputar terus-menerus di radio. Klimaksnya, Blink-182 mengamankan posisinya sebagai peserta dalam Vans Warped Tour. Namun naasnya, pada pertengahan tur di tahun 1998, Mark dan Tom harus memecat Scott akibat kecanduan alkohol, sekaligus menolak rehabilitasi. Drummer Aquabats yang saat itu ikut Vans Warped Tour, yakni Travis Barker, setuju menggantikan posisinya. Tur berjalan dengan baik meski Travis baru saja masuk. Hal ini mendorong mereka untuk menggaetnya secara permanen. Usai tur tersebut, mereka langsung menggarap album Enema of State. Album ini berhasil menjebol pasar musik dan mengantarkan Blink-182 menuju ketenaran dengan lagu-lagu seperti What's My Age Again, Adam Song, serta All the Small Things.
Setelah bermanikan ketenaran, konflik mulai hadir di antara Mark dan Tom. Tom untuk memuaskan hasrat musiknya yang tidak tersalurkan dengan Blink-182, merekrut Travis untuk bermain dengannya dalam proyek sampingannya Boxcar Racer. Mark merasa cemburu dan hubungan trio ini semakin diguncang. Permasalahan-permasalahan seperti ini dan perubahan kehidupan karena sudah berkeluarga berujung pada status hiatus dari Blink-182. Di tahun 2003, mereka kembali dan segera menggarap album kelima. Materi yang disajikan sudah berubah meski tetap direspon positif oleh penggemar dan media massa. Musik mereka terdengar lebih dewasa. Usai tur dan jadwal yang berat, serta konflik-konflik di antara Mark dan Tom, mereka kembali menyatakan vakum. Dan kali ini tersedia waktu istirahat yang cukup panjang. Selama hiatus, Mark dan Travis tetap menggarap materi baru bersama-sama. Mark dan Travis membentuk grup musik punk yang lebih kental pengaruh elektroniknya, yakni Plus 44. Meski penjualan tidak begitu baik jika dibandingkan dengan saat bersama Blink-182. Trio Blink-182 baru kembali lagi untuk merekam satu album pada tahun 2011 dan satu EP di tahun 2012. Namun, berselang 3 tahun kemudian, Tom resmi keluar dan digantikan oleh Matt Skiba dari Alkaline Trio. Sepanjang karirnya, Mark tidak hanya bermain dengan musik, dia berbagi perusahaan dengan Tom, mengepali Atticus dan Macbeth. Tahun 2010, Mark juga sempat menjadi pembawa acara di serial TV milik Fuse, Hoppus on Music. Mark Hoppus menikah dengan Sky Everly pada tahun 2000. Ia juga disibukkan dengan proyeknya, sebuah duo dengan Alex Gascard dari All Time Low. Mereka membawakan musik-musik berirama pop elektronika yang dipadukan dengan sound pop punk. Singkatnya, setelah sekian lama berkonflik, Tom DeLonge muncul dengan kabar yang hangat. Akhirnya kini ia telah berbaikan dengan Mark Hoppus, rekan satu bandnya di Blink-182. Namun, upaya perbaikan hubungan ini dilakukan setelah Tom DeLonge mengetahui Mark Hoppus didiagnosis mengidap kanker. Kabar soal Mark Hoppus mengidap kanker ini dikonfirmasi pada 23 Juni 2021 lalu. Menurut Tom DeLonge, Mark Hoppus mulai menjalani kemoterapi hingga muncul klarifikasi bahwa Mark mengidap limfoma sel B besar stadium 4 yang menyebar di tubuhnya. Sebagai informasi, limfoma sel B merupakan kanker darah yang berkembang di sel darah putih jenis limfosit B. Sahabat baik dan rekan satu band di Blink-182, Travis Barker, juga ikut memberikan dukungan untuk Mark Hoppus. Setelah momen-momen itu, Tom DeLonge mengaku bahwa ia telah bicara beberapa kali sehari dan bisa memperbaiki hubungan persahabatan itu. Tom DeLonge menambahkan bahwa sekarang Mark telah sembuh. Menurut Tom, Mark Hoppus mungkin akan melompat kegirangan mengetahui kabar ini. Tom pun menggambarkan betapa bodoh dan betapa besarnya ego yang terlibat dalam perselisihannya dengan Mark Hoppus. Menurutnya, perempuan jauh lebih baik dalam hal ini daripada mereka, karena mereka berdua sebatas anak laki-laki di dalam sebuah band. Hal-hal yang dikatakan Tom DeLonge tadi diungkapkan ketika dirinya mempromosikan album barunya yang berjudul Life Forms dari band side projectnya Angel and Airwave. Album itu dirilis pada 24 September 2021 dan dicatat oleh NME sebagai rekaman musik punk yang ambisius dan bicara tentang kehidupan sehari-hari. Pentolan Blink-182 Mark Hoppus baru-baru ini juga memberikan pernyataan yang mengungkapkan peluang reunian salah satu bandnya yaitu Plus 44. Komentar ini diungkapkan Mark saat bertandang ke Australia bersama Symbol Creators, band side project baru buatannya dengan Alex Gascard. Saat ditanya Wall of Sound tentang apakah Plus 44 akan manggung lagi suatu saat nanti, Mark menjawab, "Mungkin, aku tak pernah mengatakan tidak." Menyikapi masalah reuni dan dari desas-desus yang beredar, kemungkinan Blink-182 reuni di tahun 2022. Hal ini diungkapkan oleh personel dari band pop punk terkenal ini yakni Travis Barker. Belum lama ini, Rolling Stone melakukan wawancara terbaru dengan drummer pop punk yang banyak menjadi influence untuk banyak drummer di dunia ini. Entah mereka akan jadi reuni atau bagaimanapun nanti, yang jelas para penggemarnya pasti akan merindukan kebersamaan trio pop punk ini untuk kembali satu panggung bareng walau hanya sekedar dalam bentuk reuni. Lalu bagaimana menurut pendapat kalian? Komen di bawah. Salam rock and roll. Udah ya, udah ngantuk.